sebelum didiagnose itu saya orang yang cukup rajin check up gitu ya. Saya merasa kayaknya orang paling sehat di dunia deh. Sehat sekali ya. Orang-orang kena COVID, saya nggak kena gitu. Tapi ternyata ya orang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sehat 100% gitu ya. Jadi saya pikir saya sehat. Ternyata saya salah, saya sakit. Saya didiagnos cancer itu Januari 2023. Padahal Oktober 2022 itu saya baru selesai cek, itu saya oke. Saya bersih, oke, pokoknya sehat gitu ya. Yang pertama sih sakit perut sama bleeding. Terus tapi akhirnya ya ketahuan sih ada cancer. Jadi pada waktu dokter memberitahu hasil biopsi bahwa ini cancer, kami kaget ya, dan saya juga kaget. Dan kemudian itu belum selesai kagetnya karena itu belum keluar hasil PET scan-nya. Jadi setelah keluar hasil PET scan, ketahuan lagi bahwa kansernya sudah menyebar ke mana-mana. Jadi sudah menyebar ke getah bening, ke paru-paru, ke dinding rahim dan sebagainya. Itu ya. Jadi dokternya sampai nggak berani untuk pada waktu ada rencana operasi, jadi nggak berani operasi. Jadi perasaan saya waktu itu sedih, ya bingung juga karena ini penyakit yang berat ya. Dan saya kecewa bahwa kok bisa kena cancer gitu ya. Dan juga kok bisa sudah stadium yang cukup lanjut ya. Jadi sudah menyebar kemana-mana gitu. Perasaan itu ada dan berkecamuk terus dalam pikiran saya, tetapi pada satu titik saya menyadari bahwa saya harus kuat ya, dan juga saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Swati ya. Dan kalau saya percaya, saya harus tunjukkan kepercayaan saya ini, rasa percaya saya ini dengan berjuang. Jadi saya berjuang untuk fight cancer karena saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Yang kepikiran sebetulnya waktu dokter bilang you have cancer, itu yang kepikiran bukan apa-apa, tapi yang kepikiran tuh keluarga saya. Saya kepikiran, aduh keluarga saya gimana ya, kasihan gitu. Karena saya tahu mereka akan banyak sekali berkorban. Tapi saya kehilangan rambut sih. Saya kehilangan rambut saya sekarang seperti ini. Sekarang sudah tumbuh sedikit-sedikit. Tapi ya kehilangan rambut. Tapi tetap suami saya bilang gak apa-apa. Anything can happen, tapi gak apa-apa gitu. He still loves me. Itu luar biasa sih. Itu luar biasa sih, luar biasa. Dan setiap hari suami saya bilang selalu dia menyatakan kasihnya setiap hari gitu. Waktu saya kemo, waktu saya berat, waktu saya nggak bisa jalan, itu Tuhan menggendong saya. Tentunya lewat suami saya, lewat anak saya, juga lewat orang-orang terdekat saya yang mengasihi saya. Saya itu cengeng, saya itu rapuh, jadi saya perlu kekuatan. Saya perlu kekuatan, dan kekuatan yang paling hebat itu adalah dari Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk tidak berfokus kepada kansernya, tetapi berfokus kepada Tuhan. Karena kalau saya berfokus kepada cancer, kepada problem, itu saya bisa stres, saya bisa depresi gitu ya. Karena saya nggak mau fokus kepada itu. Proses kemo kan gak gampang. Ya, proses kemo itu berat sekali, 18 kali seperti kemo, dan selama 18 kali itu 18 minggu itu up and down terus. Ya, jadi bagaimana Tuhan tunjukkan kasih-Nya melalui banyak hal. Tuhan betul-betul tunjukkan kasih-Nya dan dampingi kita day by day. Gitu. Tuhan banyak sekali kasih inspirasi sama kami semua untuk bagaimana menjalani ini semua. Dan Tuhan baik, Tuhan juga kasih dokter, perawat yang juga luar biasa.
Tuhan sendiri yang setiap hari membimbing saya dengan kasih-Nya. Roh Kudus-Nya mengingatkan saya setiap hari untuk bisa fokus kepada Tuhan. Dan saya bisa merasakan tangan Tuhan melalui orang-orang di sekitar saya. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk bisa menghibur saya. Jadi saya terharu sekali karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat itu untuk menghibur saya. Ini di awal waktu divonis kanker, karena tentunya perasaan kami berdua, terutama Swati, kan langsung bergejolak. Ya. Nah, lagu ini menolong kami berdua untuk tenang di hadapan Tuhan. Jadi, it is well with my soul. Jadi kami nyanyi itu berulang-ulang sambil jalan, kami nyanyikan itu dan terus terang membuat kami juga tenang. Ya. Jadi tenang di hadapan Tuhan membuat kami betul-betul bisa fokus kepada Tuhan. Favorit saya itu adalah Yohanes 14 ayat 2, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semuanya, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saya berpikir bahwa wow, saya sebetulnya my final home itu adalah di sorga bersama Yesus. Setelah selesai kemo, setelah dinyatakan bahwa kansernya bersih, ya tentunya harus tetap jaga karena dokter juga mengatakan seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan ke Swati untuk terus jaga kesehatan, maksudnya ya, jaga kesehatan. Apa yang tidak usah dilakukan jangan dilakukan, ya, dan juga jangan kecapean. Dan tapi satu hal yang terpenting adalah harus terus bergantung sama Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada kita dan Tuhan yang terus memelihara kita. Amin. Saya pikir nggak ada yang saya sesali semuanya karena yaitu saya yakin Tuhan baik dan saya milik Tuhan. Kalau Tuhan mau bentuk saya seperti ini, pasti akan Tuhan lakukan gitu. Tapi gini, kesembuhan ini buat saya itu bonus. Karena hadiah terbesar yang saya sudah terima adalah keselamatan kekal. The amazing grace of God. Itu betul-betul yang paling besar yang tidak bisa dibandingkan dengan hadiah apapun. Kalau menurut banyak orang, kanker itu kutuk. Katanya kamu dikutuk sama Tuhan dikasih kanker. Buat saya kanker itu blessings. Karena dengan saya mengalami kanker, saya makin mengenal Tuhan dan merasakan tuntunan tangan Tuhan setiap hari. Kalau kita mengalami kesulitan, mendapatkan kanker atau kesulitan problem besar, jangan fokus kepada problem, jangan fokus kepada kanker, tapi kita mesti fokus kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kekuatan kepada kita.